Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Faiza. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yaitu klasifikasi kualitas air menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Air merupakan sumber daya vital bagi manusia dan lingkungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas industri, limbah rumah tangga, dan pertumbuhan penduduk menyebabkan kualitas air itu di berbagai wilayah menurun. Untuk memastikan air layak digunakan atau tidak, diperlukan metode analisis yang cepat dan akurat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini saya menggunakan metode klasifikasi, yaitu support vector machine, untuk memprediksi apakah air termasuk kategori aman atau tidak aman. Dataset yang digunakan itu berasal dari platform Kaggle, di mana terdiri dari 7.999 baris dan 21 variabel. 20 variabelnya itu berupa kandungan zat kimia. Setiap zat itu memiliki batas aman masing-masing. Jika nilai melewati batas aman tersebut, maka air dinyatakan tidak aman. Sedangkan variabel yang terakhir itu ada label is safe, di mana nilai satu ini berarti aman, air aman, dan nilai nol berarti air tidak aman. Selanjutnya itu ada preprocessing data. Sebelum membangun model, saya melakukan proses pembersihan data. Pertama, saya mengidentifikasi nilai error seperti uh, num, itu mengubahnya menjadi NaN. Setelah itu, saya mengkonversi kolom amonia menjadi numerik. Kemudian saya menghapus baris yang mengandung missing value agar data lebih konsisten. Dataset juga dicek untuk melihat duplikasi atau tidak, dan hasilnya itu tidak ditemukan data yang terduplikasi. Tahap berikutnya adalah menangani nilai outlier. Saya menggunakan metode EQR untuk menghitung batas bawah dan batas atas. Setelah nilai outlier itu terdeteksi, saya menggunakan teknik clipping, yaitu membatasi nilai agar tetap berada pada rentang yang wajar. Setelah proses ini, seluruh kolom numerik tidak lagi memiliki outlier, sehingga data menjadi lebih stabil untuk modeling. Selanjutnya ada summary data. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, sebagian besar variabel memiliki nilai rata-rata yang kecil dan rentang datanya yang cukup lebar. Beberapa zat seperti aluminium, arsenik, merkuri, dan uranium memiliki kadar yang rendah pada umumnya. Namun beberapa variabel lain seperti nitrates dan radium itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dan variasinya yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas air yang cukup signifikan antar sampel. Selanjutnya ada histogram variabel kualitas air. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar distribusi dari setiap variabel itu cenderung miring ke kanan. Artinya, banyak sampel memiliki kadar kontaminan yang rendah, sedangkan nilai tinggi hanya muncul pada sebagian kecil sampel. Selanjutnya ada pembagian data. Setelah preprocessing, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Pembagian dilakukan dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Menggunakan random state-nya itu 42 agar hasil dapat direplikasi. Data latih terdiri dari 6.396 baris, sementara data ujinya itu terdiri dari 1.600 baris. Seluruh fitur ini dinormalisasi menggunakan standar scalar sehingga setiap variabel memiliki skala yang seragam. Selanjutnya ini ada model SVM, di mana metode yang digunakan adalah SVM dengan kernel linier. Kernel linier ini dipilih karena dataset memiliki banyak fitur dan setelah dinormalisasi tampak memiliki pola pemisah yang mendekati linier. Selanjutnya ada
confusion matrix. Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa eh, model sangat baik dalam mendeteksi kelas tidak aman. Sebanyak 1.383 sampel berhasil diprediksi dengan benar sebagai tidak aman. Namun, untuk kelas aman, model masih salah mengklasifikasi 88 sampel sebagai tidak aman. Ini terjadi karena dataset tidak seimbang. Jumlah sampel tidak aman jauh lebih besar dibanding jumlah sampel aman. Selanjutnya ada classification report. Dari classification report, kelas tidak aman memiliki precision hampir sempurna, yaitu 0,99%. Sementara itu, precision kelas aman hanya 0,56. Namun, nilai recall-nya itu cukup tinggi, di angka 0,87. Hasil ini mengindikasikan bahwa model lebih sensitif dalam mengenali kelas aman, tetapi terkadang masih keliru dalam memprediksinya. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa model menghasilkan akurasi sebesar 93,4%. Artinya, dari seluruh data uji, lebih dari 93% ini menunjukkan bahwa diklasifikasikan dengan benar. Kemudian, kesimpulannya itu, dari keseluruhan proses dapat disimpulkan bahwa metode SVM ini sangat efektif dalam mengklasifikasikan kualitas air. Tahap preprocessing seperti pembersihan data, normalisasi, dan penanganan outlier itu memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pemantauan kualitas air yang mendukung pengambilan keputusan terkait kelayakan air untuk digunakan atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.